Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad. Amma ba'du. Honorable Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakil Allah SHMM is the head of the Zainul Hasan Genggong Islamic Boarding School. Honorable Dr. Abdul Aziz Wahab BAMAG is the rector of Zainul Hasan Genggong Islamic University. Honorable Miss Raudatul Islam MPD. Forgetting all my beloved friends, my name is Jailani PGMI Study Program. Here I will present about task-based learning. Yang pertama, task-based learning adalah metode pembelajaran yang menempatkan tugas sebagai pusat kegiatan belajar. Artinya ialah siswa tidak hanya mendengarkan penjelasan guru, tetapi langsung melakukan aktivitas. Tugas yang diberikan biasanya berkaitan dengan kehidupan nyata. Fokusnya bukan hanya pada jawaban benar atau salah, tetapi bagaimana proses siswa belajar. Contoh sederhananya ialah bukan hanya belajar teori, tetapi juga belajar daily activities, tetapi siswa diminta menceritakan kegiatan sehari-harinya mereka gitu. Terus yang kedua, karakteristik ialah beberapa ciri-ciri test-based learning. Ada yang berbasis tugas dan konteks nyata, ada juga interaksi aktif dan student centered. Proses lebih penting. Yang pertama ialah berbasis tugas. Berbasis tugas ialah pembelajaran dimulai dari aktivitas dan bukan teori. Yang kedua, konteks nyata. Konteks nyata ialah materi dikaitkan dengan kehidupan sehari-harinya mereka. Terus yang selanjutnya ialah interaksi aktif. Interaksi aktif ialah siswa banyak berdiskusi dan berkomunikasi. Selanjutnya, student centered ialah siswa aktif dan guru hanya sebagai pembimbing. Selanjutnya, proses lebih penting. Proses lebih penting bagaimana siswa belajar lebih diperhatikan daripada hasil akhir. Dan yang terakhir, integrasi keterampilan. Misalnya, dalam bahasa Inggris, siswa bisa speaking, reading, dan listening sekaligus ya. Terus yang nomor 3 adalah benefits atau bisa disebut kelebihan test-based learning. Test-based learning memiliki banyak manfaat. Di antara lainnya ialah meningkatkan berpikir kritis. Siswa harus memecahkan masalah dalam tugas. Pembelajaran lebih menyenangkan karena tidak hanya ceramah dan melatih kerjasama. Banyak tugas dilakukan secara kompak dan pemahaman lebih nyata. Siswa belajar dari pengalaman langsung dan meningkatkan percaya diri, terutama saat presentasi.
Seterusnya, relevan dengan kehidupan. Siswa merasa apa yang dipelajari berguna. Terus yang nomor 4, difficulties atau bisa disebut kekurangan atau tentang test based learning. Walaupun bagus, test based learning juga punya beberapa tantangan. Yang disebut tantangannya ialah membutuhkan waktu lebih lama dibandingkan metode ceramah. Tidak semua siswa aktif, ada yang pasif. Guru harus kreatif dalam membuat tugas yang menarik. Kelas bisa ramai, jadi perlu manajemen kelas yang baik. Penilaian lebih sulit karena menilai proses dan hasil. Fasilitas terbatas bisa menghambat pelaksanaan. Dan dalam arti lainnya itu, guru harus benar-benar siap dan terencana. Terus yang kelima, example of application atau bisa disebut contoh penerapan. Contoh pertama, bahasa Inggris. Daily activities. Siswa membuat jadwal kegiatan sehari-hari. Diskusi, menulis, presentasi. Hasil siswa bisa menggunakan bahasa Inggris secara nyata, bukan hanya hafalan. Dan yang contoh kedua, IPS atau IPA lingkungan. Siswa membuat poster tentang menjaga lingkungan, observasi, diskusi, desain poster. Hasilnya, siswa lebih sadar pentingnya menjaga lingkungan. Terus yang keenam, conclusion atau bisa disebut kesimpulannya. Test based learning ialah metode yang aktif, kreatif, dan interaktif, menekankan pengalaman langsung siswa. Bisa digunakan di berbagai mata pelajaran, namun memerlukan persiapan dan kreativitas guru. Baik, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.